Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 319.1. Kuo Yuhao tertawa dan berkata, apakah kamu pikir mereka akan melepaskan kita meskipun kita tidak menggunakannya? Kekaisaran Sun Moon harus memiliki beberapa skema dalam turnamen ini. Ada satu hal yang saya yakini. Mereka tidak akan mengekspos skema mereka sebelum turnamen berakhir. Mereka akan mengawasi perilaku mereka sampai saat itu. Petik 2. Bei Bei mengangguk dan berkata, baiklah, ini akan menjadi urutan bersaing di chapter penyisihan individu. Yuhao yang pertama, saya yang kedua, Donger yang ketiga. Jika kita bertarung sampai orang keempat, Sanshi akan bersaing. Petik 2. Su Sanshi tampak sangat tertekan ketika dia berkata, mengapa saya berada di belakang? Bei Bei berkata, kamu tidak berspesialisasi dalam menyerang. Selain itu, Anda adalah inti dari strategi kami di chapter tim. Ketika waktu itu tiba, Anda akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas banyak strategi. Bagaimana kami bisa beroperasi jika Anda tidak menghemat kekuatan tempur Anda? Apa yang akan kamu lakukan akan sangat berbahaya. Petik 2. Su Sanshi mengangguk. Itu benar, saya selalu sangat penting. Petik 2. Semua orang berbalik dan bertindak seolah-olah mereka tidak mengenalnya. Tanda hubung. Setelah ini, mereka membahas beberapa detail turnamen. 1 jam sebelum dimulainya turnamen, mereka bubar ke kamar masing-masing untuk beristirahat selama beberapa jam. Alasannya sederhana, pertandingan pertama sore itu adalah antara Akademi Nasional Star Luo dan Sekte Roh Kudus. Tidak perlu menonton pertandingan ini, karena kesenjangan antara kemampuan kedua belah pihak terlalu lebar. Akademi Nasional Star Luo bahkan tidak memiliki peluang bertarung. Pertandingan kedua sore itu dijadwalkan akan dimulai 2 jam setelah pertandingan pertama. Bahkan jika pertandingan pertama berakhir lebih awal, beberapa waktu buffer masih diperlukan. Sebenarnya sangat penting untuk menyaksikan Gereja Roh Kudus berkompetisi. Namun, itu lebih penting bagi Tang Sekte untuk memenangkan putaran ini. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Sekte Snow Demon, mereka tidak perlu repot dengan sisa turnamen lagi. Mereka harus menjaga diri mereka dalam kondisi terbaik mereka. Nana, Nan Kiwikyu, Jing Ziyan, dan Ji Juechen semuanya melanjutkan ke tempat turnamen pertama. Segera, Nana kembali dengan berita bahwa Akademi Nasional Bintang Luo hanya memberikan sedikit perlawanan untuk pertunjukan sebelum mereka mengumumkan penyitaan mereka. Kesenjangan dalam kemampuan mereka terlalu besar. Putri Jiu Jiu tidak ingin bakat muda yang luar biasa dari Kekaisaran Bintang Luo binasa di turnamen ini. Karena tidak mungkin mereka bisa menang, lebih baik kalah tanpa menderita korban. Tanda hubung. Detang Sek hanya tiba 10 menit sebelum pertandingan mereka. Semua orang merasa ini sangat aneh. Apakah mereka tidak peduli sama sekali? Ini seharusnya tidak terjadi. Setelah Huo Yuhao memasuki area peristirahatan, Putri Jiu Jiu mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Kami sudah kalah. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Putri Jiu Jiu tersenyum pada Huo Yuhao dan Bei Bei saat dia menyapa mereka. Huo Yuhao bertanya, Yang Mulia, Anda tampaknya bersemangat. Putri Jiu Jiu mendengus dan menjawab, jadi bagaimana jika aku bersemangat? Bisakah itu menentukan hasil turnamen? Lebih baik jika turnamen berakhir lebih awal untuk kita. Kami akan kembali besok pagi. Jangan lupakan perjanjian kita. Petik 2. Dia terdengar sedikit genit di sini. Wang Donger tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya ketika dia melihat ini. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, saya tidak akan melupakan itu. Ini adalah kehormatan saya untuk melayani Yang Mulia. Petik 2. Putri Jiu Jiu menekuk pinggangnya dan bibirnya mencapai telinga Huo Yuhao sebelum membisikkan sesuatu. Setelah itu, dia berdiri tegak dan berkata, baiklah, saya berharap Anda sukses di turnamen. Kami akan menonton pertandingan ini sebelum pergi. Petik 2. Huo Yuhao tidak mengeluarkan suara. Namun, dia tampak sangat terkejut. Suara Putri Jiu Jiu sangat lembut. Hanya dia yang tahu apa yang dikatakannya. Wang Donger tidak bisa membantu tetapi mencubit Huo Yuhao saat mereka berada di area istirahat. Akui. Saya tidak tahu Anda sebenarnya sangat populer di kalangan wanita. Bahkan sang putri tertarik padamu. Petik 2.
Huo Yuhao memandangi wajahnya yang menyeringai dan tahu bahwa dia tidak percaya bahwa Putri Jiu Jiu ada hubungannya dengan dia. Dia tidak bisa menahan tawa. Iya, dipesona oleh Yang Mulia, itu menunjukkan betapa tampan dan ramah tamahnya suamimu. Petik 2. Kulit yang sangat tebal. Wang Donger membuat wajah badut padanya. Apa yang dia katakan kepadamu? Sangat misterius. Petik 2. Huo Yuhao dengan lembut mengatakan sesuatu. Semua orang dari Sekte Tang menjadi sangat terkejut setelah ini. Wang Donger bahkan berkata, bagaimana hasilnya seperti ini? Kami benar-benar. Petik 2. Mari kita selangkah demi selangkah. Kita harus bersiap memasuki ruang tunggu. Huo Yuhao tampak sangat tenang sekarang. Bei Bei menepuk pundaknya dan berkata, junior kecil, kamu harus ingat untuk tidak memaksakan apapun. Saya akan mengingat. Jangan khawatir, senior tertua. Huo Yuhao mengangguk. Tanda hubung. Pada tahap turnamen ini, tidak ada kebutuhan bagi siapapun untuk menyembunyikan kemampuan mereka lagi. Seven Monsters Strike akhirnya mengungkapkan kekuatan mereka. Di sisi lain, semua orang dari Sekte Snow Demon sudah berjalan ke ruang tunggu. Sama seperti yang diharapkan Huo Yuhao, sebagian besar anggota tim utama dari Sekte Snow Demon dalam beberapa putaran sebelumnya, termasuk Musue, tidak bergerak sama sekali. Sebagian besar orang yang berdiri adalah pemain pengganti yang belum pernah bersaing sebelumnya. Satu-satunya wajah yang akrab bagi Huo Yuhao adalah orang di belakang tim Snow Demon Sekte. Rambutnya diikat dalam kepang, dan dia tampak sangat ramah dan lembut. Dia adalah Putri Weina. Ya, Musue tidak akan bersaing, tapi Weina akan melakukannya. Ini menandakan banyak hal. Sebelum ini, Putri Jiu Jiu telah membisikkan ini kepada Huo Yuhao, hati-hati dengan Weina. Dia tidak sederhana. Meskipun mereka hanya 8 kata sederhana, penampilan Weina tampaknya mendukung kata-kata Putri Jiu Jiu. Huo Yuhao menjadi lebih berhati-hati. 3 dari 4 semifinalis telah diputuskan. Tim Shrek, tim Heavenly Dragon, dan tim Holy Ghost adalah 3 semifinalis saat ini. Semifinalis terakhir akan diputuskan setelah pertandingan ini. Karena 3 pertandingan perempat final sebelumnya tampaknya sangat sepihak, kegembiraan mereda, dan para penonton memiliki banyak harapan untuk pertandingan perempat final terakhir. Weina sepertinya merasakan Huo Yuhao mengawasinya ketika kedua belah pihak memasuki ruang tunggu. Dia berbalik untuk menatapnya dan tersenyum manis padanya. Huo Yuhao mengangguk padanya. Itu adalah bentuk salam. Tidak peduli hasilnya, atau apakah Sekte Snow Demon adalah kedok untuk Sekte Tubuh, dia tahu bahwa mereka bukan musuh. Jika tubuh Sekte menyelinap ke Kekaisaran Jiwa Surgawi, itu bermanfaat bagi mereka dalam perlawanan mereka terhadap Kekaisaran Matahari Bulan. Musuh-musuh seseorang adalah teman seseorang. Selain itu, Kekaisaran Jiwa Surgawi adalah klien terbesar Tang Sekte. Zheng Zan mengerutkan alisnya ketika melihat Sekte Tang. Terlepas dari Wang Qiwer, Sekte Tang telah memberinya sakit kepala terbesar di semua putaran yang dia wasit. Anggota Tang Sekte tidak mengikuti aturan, dan sangat sulit untuk berurusan dengan. Perhatiannya pertama kali ditangkap oleh Wang Donger, dan dia segera menjadi lebih fokus. Perempat final ke semifinal. Ini adalah pertandingan perempat final terakhir. Sekte Snow Demon versus Sekte Tang. Kedua belah pihak, silakan kirim anggota pertama Anda ke putaran eliminasi individu. Teriak Douluo Unbreakable. Seorang pria muda yang tinggi berdiri di sisi Sekte Snow Demon. Dia maju selangkah dan naik ke atas panggung. Pada saat yang sama, dia memandang Sekte Tang. Setelah itu, dia melihat Wang Donger berdiri. Orang lain mungkin meremehkan Sekte Tang, tetapi Sekte Snow Demon tidak akan melakukannya. Itu karena Sekte Snow Demon memiliki Musue dan Weina, yang keduanya cukup akrab dengan Huo Yuhao dan Wang Donger. Mereka sudah memperlakukan Tang Sekte sebagai lawan mereka, dan dengan demikian mereka telah memantau perkelahian Tang Sekte. Dalam turnamen ini, tidak banyak orang yang memiliki budidaya yang terdiri dari 6 cincin atau lebih. Di antara mereka, Wang Donger adalah salah satu yang paling menonjol. Bukan hanya karena dia terlihat seperti saudara perempuan Wang Qiwer, tetapi yang lebih penting, itu karena kemampuannya yang hebat. Melawan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, Wang Donger telah sepenuhnya menunjukkan kemampuan dan kultivasinya. Dia meninggalkan kesan mendalam di benak banyak orang. Selain itu, bukan rahasia lagi bahwa Wang Donger dan Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri kembar. Lagi pula, mereka telah mencapai hal-hal hebat di turnamen sebelumnya. Akibatnya, pria muda dari Sekte Snow Demon menjadi serius ketika dia melihat dia berdiri.
Dua anggota Tangsek yang paling dipantau adalah Wang Donger dan Susan Shi. Heikaitu berada di posisi ketiga. Heikaitu adalah insinyur jiwa kelas 6 dan Soul Emperor berdering 6. Dia telah meninggalkan kesan yang mendalam dalam pikiran semua orang selama putaran tim melawan Sekte Cleariade. Mata ketakutannya adalah mimpi buruk lawan-lawannya. Huo Yuhao adalah yang keempat paling diawasi di Sekte Tang. Bagaimanapun, dia terjebak sebagai Raja Roh. Di mata semua orang, seorang Raja Roh dan Kaisar Jiwa sangat berbeda. Tepat ketika pria muda itu bergidik di dalam hatinya, dia tiba-tiba terpana. Itu karena Wang Donger tidak naik ke panggung secara langsung. Dia berjalan di belakang kursi roda Huo Yuhao dan mendorong kursi rodanya ke atas panggung. Bukankah Wang Donger akan bersaing lebih dulu? Bukankah dia akan meniru gaya bertarung kakak perempuannya? Semua orang bingung. Setelah itu, mereka melihat Wang Donger mendorong kursi roda Huo Yuhao sebelum dia mengangkatnya ke atas panggung. Dia hanya membawanya ke tepi panggung sebelum melompat dan kembali ke ruang tunggu. Huo Yuhao menggunakan tangan kanannya untuk mendorong roda kursi rodanya sendiri ke depan. Dia perlahan berjalan menuju pusat panggung. Orang pertama bukan Wang Donger, tapi Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao telah tampil baik di putaran-putaran awal turnamen, dan bahkan mengalahkan 7 orang dalam satu tembakan, ia jarang muncul ketika turnamen berlangsung. Penampilannya tidak terlalu menarik. Sebagian besar waktu, rekan timnya yang tampil baik. Soul Land 2 Chapter 319.2. Hanya dia, pria muda dari Sekte Snow Demon tampak lega. Bagaimanapun, Huo Yuhao hanya Raja Jiwa. Dalam hal kemampuan individu, Huo Yuhao paling kuat keempat di Sekte Tang. Selain itu, Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa tipe kontrol, dan dia bahkan lumpuh. Dia tidak terlalu ancaman. Wei Na juga mengerutkan alisnya di ruang tunggu. Dia tidak mengerti mengapa Sekte Tang akan mengirim Huo Yuhao lebih dulu. Dari penampilan mereka sebelumnya, mereka pasti sudah menebak sesuatu. Bukankah master jiwa tipe kontrol seperti Huo Yuhao seharusnya dicadangkan untuk putaran tim? Dia juga mengungkapkan pandangan termenung saat dia memikirkan hal itu. Saat dia mengingat betapa liciknya Huo Yuhao selama negosiasi mereka sebelumnya, Wei Na tidak bisa membantu tetapi mengembangkan perasaan yang tidak menyenangkan. Tanda hubung. Di atas panggung, kedua pihak dengan cepat mencapai pusat. Mereka menunggu di sisi yang berlawanan dari Zheng Zan. Kedua belah pihak, tolong laporkan nama Anda, kata Zheng Zan secara resmi. Tang Sekte, Huo Yuhao. Snow Demon Sekte, Wang Yanfeng. Wang Yanfeng tingginya lebih dari 190 cm. Tubuhnya besar dan kekar. Pakaian putih yang dia kenakan sangat ketat. Rambutnya pendek, matanya penuh energi. Meskipun dia tidak terlalu tampan, dia memberikan perasaan yang sangat dewasa. Matanya yang tajam tampak mampu menembus hati seseorang. Meskipun mereka belum mulai bersaing, Huo Yuhao bisa merasakan aura dominan dari tubuhnya. Zheng Zan memandang kedua belah pihak dan berkata, mundur dan bersiaplah untuk memulai pertarungan. Biarkan saya ulangi, cobalah untuk tidak terlalu keras pada lawan Anda. Ketika saya menilai bahwa Anda berdua tidak bisa menanganinya lagi, saya akan mengakhiri pertarungan ini. Petik 2. Meskipun hanya lengan kanan Huo Yuhao yang bisa bergerak, dia sangat cekatan saat dia mengendalikan kursi rodanya. Dia menggulingkan kursi rodanya ke sisi panggung. Wang Yanfeng juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk pada Huo Yuhao sebelum berbalik ke sisi lain panggung. Segera, kedua belah pihak masuk ke posisi masing-masing. Mereka berbalik dan saling berhadapan. Zheng Zan mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, mulai. Wang Yanfeng segera pindah. Jari-jarinya mendorong ketika dia meledak ke arah Huo Yuhao. Dia sangat cepat, tetapi tidak sekeras Wang Qiwer. Namun, dia tampak ilusi sepanjang seluruh proses. Sepertinya dia meledak maju, tetapi Huo Yuhao tidak bisa mengunci dirinya, bahkan dengan deteksi spiritualnya. Wang Yanfeng bergerak dari sisi ke sisi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Huo Yuhao segera membuat keputusan. Kedua belah pihak melepaskan jiwa bela diri mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Huo Yuhao memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 1 jiwa hitam. Semua orang dari Sekte Tang tahu dia menggunakan tiruannya sekarang. Selain Wang Donger, tidak ada yang benar-benar tahu warna cincin jiwa Huo Yuhao. 6 cincin jiwa bangkit dari kaki Wang Yanfeng. Ada 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam. Auranya juga tumbuh semakin kuat. Huo Yuhao tidak bergerak 1 cm pun, tetap di posisinya.
Tangan kanannya menunjuk ke depan, dan sesosok mungil keluar dari alisnya. Dia bertambah besar saat dia bergerak, dan berubah menjadi penampilan seorang gadis kecil, melayang 2 meter di depan Huo Yuhao. Itu adalah Putri Salju. Begitu Putri Salju kecil muncul, suhu di sekitar Huo Yuhao dengan cepat turun. Wang Yanfeng tampak melambat saat dia melaju ke depan. Dia jelas telah melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi tidak ada yang bisa dilihat. Apa jiwa bela dirinya? Jika bukan karena fakta bahwa Huo Yuhao telah merumuskan tebakannya bahkan sebelum pertarungan dimulai, dia akan berada di tempat sekarang. Wang Yanfeng kurang dari 30 meter dari Putri Salju sekarang. Pada titik ini, dia tiba-tiba berteriak dan melompat ke depan. Kakinya mendarat dengan mantap di tanah, dan dia mengepalkan tinjunya sambil mengangkat tangannya. Setelah itu, dia memukul tinjunya. Dia masih 30 meter dari Huo Yuhao dan Putri Salju sekarang, jadi tidak mungkin bagi tinjunya untuk menyerang mereka. Dia memalu tanah. Cahaya perunggu hijau menyebar dari tinjunya. Saat tinjunya menghantam tanah, tidak ada suara sama sekali. Namun, gelombang gas hijau menyapu Huo Yuhao dan Putri Salju. Itu adalah gelombang kejut yang sangat kuat. Huo Yuhao kagum. Serangan lawannya tidak dilepaskan menggunakan kekuatan murni dan kekuatan jiwa. Itu melibatkan beberapa tingkat teknik dan kontrol kekuatan. Itu adalah kombinasi dari kekuatan dan teknik. Dia memang bakat dari sekte tubuh. Apakah tinjunya adalah jiwa bela diri? Di generasi yang lebih muda dari sekte tubuh, Wang Yanfeng harus menjadi salah satu yang terbaik. Huo Yuhao menyipitkan matanya saat dia berhadapan dengan hembusan gas hijau. Putri Salju tidak langsung menolaknya. Sebaliknya, sosok mungilnya melayang kembali dan mendarat di bahu Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangkat satu-satunya tangan yang bisa digerakkan. Cahaya keemasan yang kuat menyala di telapak tangannya. Setelah ini, sosok emas muncul dari tubuhnya. Itu tidak cepat, tetapi itu muncul tepat sebelum hembusan gas hijau menghampirinya. Gelombang gas menghantam sosok itu. Sosok itu tampaknya memotongnya di tengah, dan kedua bagian itu menabrak penghalang pelindung di sekitar panggung. Cahaya besar segera dibuat. Tidak ada pihak yang menggunakan keterampilan jiwa dalam konfrontasi pertama mereka. Sisa anggota tim mereka di ruang tunggu kagum, terutama Sekte Snow Demon. Anggota tim mereka terpana. Huo Yuhao tidak menggunakan kemampuannya untuk memanggil hal-hal, tetapi menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk mengatasi Wang Yanfeng. Selain itu, dia tampaknya tidak menghabiskan banyak energi saat dia mengatasi serangan Wang Yanfeng. Mereka semua dikejutkan oleh tingkat keterampilan ini. Huo Yuhao tidak menarik telapak tangannya. Dia mengepalkannya menjadi kepalan tangan dan mendorongnya ke depan. Tiba-tiba, kekuatan emas dilepaskan dari tinjunya ke arah Wang Yanfeng. Itu adalah pertarungan murni kekuatan jiwa. Tidak ada keterampilan jiwa yang terlibat. Dia sebenarnya bisa menggabungkan kekuatan spiritual dan jiwanya. Keterampilan bertarung siapa yang dia warisi. Wei Na bergumam pada dirinya sendiri. Wang Yanfeng sama-sama terpana. Ketika mereka telah meneliti kemampuan Huo Yuhao sebelumnya, mereka benar-benar berbeda. Apakah ini bahkan mungkin untuk master jiwa tipe kontrol? Bukankah ini metode pertempuran sekte tubuh kita? Salah satu prinsip paling penting yang dimiliki sekte tubuh adalah bahwa murid-muridnya tidak boleh menggunakan keterampilan jiwa mereka dengan ringan, karena lawan mereka akan menjadi terbiasa dengan keterampilan jiwa seseorang setelah setiap kali digunakan. Mereka harus digunakan hanya pada saat-saat paling kritis untuk mencapai efek yang menentukan. Karena itu, sekte tubuh dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam hal penelitian mereka dalam teknik pertempuran. Dalam aspek ini, bahkan Shrek Academy tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Itu juga salah satu alasan mengapa sekte tubuh begitu kuat. Namun, Huo Yuhao menggunakan teknik bertarung sekarang. Dari bagaimana dia melawan serangan Wang Yanfeng sebelumnya, itu menunjukkan bahwa dia juga tidak biasa. Kemampuannya untuk melakukan serangan balik dalam waktu singkat menunjukkan bahwa dia memang sangat kuat. Sementara Wang Yanfeng terpesona, dia tidak melambat. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kanannya dan membiarkan auranya naik. Pada saat yang sama, dia memukul tinjunya lagi, dan cahaya perunggu hijau menyilaukan dilepaskan ke arah kekuatan yang telah ditembak Huo Yuhao padanya. Bang! Cincin peledak bergema keluar, cahaya keemasan dan hijau tersebar. Huo Yuhao tidak bergerak dari tempatnya duduk di kursi rodanya. Wang Yanfeng melihat ke belakang dan mundur satu langkah. Pada titik ini, ekspresi semua orang dari Sekte Snow Demon, atau lebih tepatnya Sekte Tubuh, tidak bisa tidak berubah.
Dua kepalan melawan satu kepalan. Huo Yuhao mengerahkan kekuatan dari jarak menengah, sementara Wang Yanfeng menggunakan tubuhnya untuk bertahan melawannya, tetapi Wang Yanfeng adalah orang yang menderita. Ini menandakan bahwa Wang Yanfeng lebih rendah daripada Huo Yuhao dalam hal kultivasinya. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah salah satu yang terkuat dari sekte tubuh, dan bahkan seorang kaisar jiwa. Di sisi lain, Huo Yuhao hanya raja jiwa. Hasil seperti itu membuat mereka yang memiliki informasi orang dalam merasa tidak percaya. Perasaan Wang Yanfeng sangat takut. Ketika dia menenangkan diri, dia menghambur ke arah Huo Yuhao tanpa ragu-ragu. Dia membuka tangannya, dan cincin jiwa pertamanya akhirnya menyala. Lengannya tumbuh 3 kali lipat dari ukuran aslinya. Dia menyerang kepala Huo Yuhao saat dia mulai bersinar dengan cahaya hijau keemasan. The Body Sect sangat ahli dalam teknik bertarung karena jiwa bela diri mereka. Karena tubuh mereka adalah bagian dari jiwa bela diri mereka, keterampilan jiwa mereka biasanya meningkatkan bagian tertentu dari tubuh mereka. Tanpa teknik bertarung yang luar biasa, mustahil bagi mereka untuk memanfaatkan keuntungan mereka sepenuhnya. Ekspresi Huo Yuhao tidak berubah, tetapi matanya berubah sepenuhnya keemasan. Dengan deteksi spiritualnya, dia bisa dengan jelas merasakan sirkulasi dan undulasi kekuatan jiwa lawannya, serta kekuatan dan kelemahannya. Di mata Wang Yanfeng, pria muda di kursi roda itu tiba-tiba menembakkan cahaya yang kuat dari matanya sebelum menarik napas dalam-dalam. Wang Yanfeng merasa seolah-olah inhalasi sederhana itu telah menyedot semua udara di sekitarnya. Bukan hanya ini tidak menghentikan kemajuannya, tetapi kekosongan bahkan membuatnya maju lebih cepat dan lebih cepat. Perubahan ini mungkin sedikit, tetapi perubahan tempo meninggalkan Wang Yanfeng di tempat yang sempit. Auranya turun secara signifikan. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya pada saat yang sama saat dia menghirup. Dia menghadap telapak tangannya ke arah dirinya sendiri sebelum membalikkannya ke atas. Tangannya mengeluarkan cahaya keemasan yang intens. Saat Yuhao membalik telapak tangannya, Wang Yanfeng merasakan badai besar datang. Ketika Huo Yuhao melepaskan telapak tangannya, rasanya seolah-olah cuaca telah berubah, dan seorang penguasa berdaulat. Soul Land 2 Chapter 319.3. Tangan Wang Yanfeng ditingkatkan oleh cincin jiwanya. Menurut pendapat semua orang, dia seharusnya memukul Huo Yuhao terlebih dahulu. Namun, tubuh Wang Yanfeng berhenti di udara ketika Huo Yuhao melepaskan telapak tangannya. Dia menjentikkan kedua telapak tangannya ke belakang sebelum menyerang telapak tangan Huo Yuhao. Ledakan. 3 telapak tangan berpotongan, dan kilatan cahaya besar meledak, diikuti oleh tabrakan benturan. Hambatan pelindung di sekitar panggung mulai bergetar. Kursi roda Huo Yuhao meluncur ke belakang, dan dia mengetuk penghalang pelindung di belakangnya sebelum dia berhenti. Tapi Wang Yanfeng sudah dipukul mundur. Dia mundur 3 langkah sebelum berhasil menenangkan diri, setiap langkah membanting keras ke pelat logam panggung arena. Tubuh bagian atasnya bergetar sedikit, dan wajahnya mulai memerah. Semua orang bisa tahu bahwa Huo Yuhao telah menang dalam bentrokan ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa menggerakkan kakinya, keuntungannya mungkin lebih besar. Itu adalah benturan kekuatan jiwa murni. Tidak ada trik bunga. Itu adalah pertempuran kemampuan mereka. Mereka yang pernah kalah dari Huo Yuhao dan tidak yakin akan segera mengerti bahwa mereka pantas kalah jika mereka melihat bentrokan antara Huo Yuhao dan Wang Yanfeng. Kedua belah pihak dipaksa kembali. Namun, ini hanya pengangkat gorden. Ketika Huo Yuhao bentrok dengan Wang Yanfeng, Putri Salju sudah duduk di bahunya. Saat ini, dia meledak seperti sambaran petir. Dia melintas, dan muncul di atas kepala Wang Yanfeng. Dia membalik-balik di udara dan memukul telapak tangannya ke dahinya. Pada saat yang sama, mata emas Huo Yuhao tiba-tiba berubah menjadi keunguan keemasan. 2 garis cahaya keunguan melesat keluar. Wang Yanfeng hanya melihat sepetak cahaya emas keunguan di depannya. Mengikuti ini, jiwanya sendiri tampaknya telah dipukul, dan semuanya menjadi putih. Namun, kultivasinya masih sangat kuat. Dia telah mendapatkan budidaya kaisar jiwa melalui usahanya sendiri. Selain itu, kekuatan spiritualnya lebih besar daripada kebanyakan penguasa jiwa biasa, karena sekte tubuh sangat terampil dalam penelitian teknik pertempuran. Sementara sok spiritual Huo Yuhao membuatnya sangat kesakitan, dia bereaksi secara naluriah ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia mengangkat lengan kanannya dan mendorong lengan kirinya ke depan, menyebabkan cahaya emas yang intens melonjak dari tubuhnya. Itu sebenarnya adalah Invincible Barrier.
Telapak tangan Putri Salju menamparkan Invincible Barrier, dan dibelokkan. Namun, penghalang berubah menjadi sedingin es, dan suhu di sekitarnya juga turun secara signifikan. Sementara telapak tangan Putri Salju tampak sangat lembut dan lembut, itu sebenarnya bahkan lebih kuat dari serangan telapak tangan Huo Yuhao sebelumnya. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Sekte tubuh juga menggunakan alat jiwa. Bukankah guru menyebutkan bahwa mereka sangat kaku dalam aspek ini? Sepertinya mereka juga mengikuti. Tanpa Invincible Barrier, shock spiritualnya dan Snows Glacier akan memberinya keuntungan absolut bahkan jika Wang Yanfeng tidak segera dikalahkan. Namun, penghalang membantu Wang Yanfeng mencegah krisis ini. Meskipun Huo Yuhao dikejutkan oleh Invincible Barrier lawannya, dia tidak menghentikan serangannya. Bahkan dengan Invincible Barrier, Wang Yanfeng masih dalam keadaan trance setelah terkena shock spiritual. Dia seperti target latihan saat dia berdiri di tempat. Penghalang itu bisa melindunginya dari bahaya absolut. Namun, kekuatan jiwanya akan sangat terkuras jika Invincible Barrier dipukul berulang kali. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya, dan proyeksi kemasan gelap menebas seperti kapak surgawi besar. Ketika 5 garis cahaya muncul, semua penonton merasakan dinginnya duri mereka. Ledakan. Lapisan biru es itu pecah dan menghilang. Cakar Huo Yuhao mendorong penghalang Wang Yanfeng 3 kaki ke tanah. Itu adalah Dark Golden Terror Claw. Putri Salju juga tidak menganggur. Cahaya biru tua menyala, dan berkoordinasi dengan serangan Huo Yuhao dengan sempurna. Ketika bilah-bilah emas gelap menghilang, bilah cahaya biru es menghantam penghalang dengan ganas. Dentang. Suara logam yang mencolok dan tajam dari logam yang menyerang bergema dengan keras. Sekte Snow Demon Neri menemukan bahwa ada celah yang jelas pada Invincible Barrier yang diaktifkan oleh jiwa Kaisar 6 Cincin. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa pertahanan penghalang akan segera diatasi. Ini juga berarti bahwa serangan Huo Yuhao dan Putri Salju berulang kali memiliki kekuatan ofensif yang telah mencapai tingkat yang mengerikan. Serangan Snow Lady adalah Ultimate Ice dan Snow. Seiring dengan kehancuran Dark Golden Terror Claw dan ketidakmampuan Wang Yanfeng untuk secara langsung mengendalikan penghalang karena keterkejutannya, situasi seperti itu telah terjadi. Namun, Wang Yanfeng juga pulih dari keterkejutan pada jiwanya setelah serangan ini. Dia segera menemukan celah di penghalang itu. Ngeri, dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, cincin jiwa ketiganya menyala. Tangannya membentuk tinju di depannya, dan dia meninju ke arah Huo Yuhao. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga jiwa tubuh Wang Yanfeng, serangan gempa gunung. Huo Yuhao tidak memilih untuk berbenturan langsung dengan tinju kali ini. Dia memukul telapak tangannya ke tanah dan bersandar. Sederetan jet muncul di pundaknya. Ketika kursi rodanya terdorong ke udara oleh pantulan dari serangan telapak tangannya, jet-jet itu juga ditembakkan. Seketika, dia menembak beberapa puluh meter ke langit. Serangan Wang Yanfeng adalah langkah untuk menghentikan Huo Yuhao dari menyerangnya lagi. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak dapat mengunci lawannya, jadi Huo Yuhao berhasil dengan mudah menghindari strike mountain quake-nya. Namun, Huo Yuhao masih diberi ketakutan oleh kekuatan pemogokan gunung. Itu melepaskan bola lampu hijau, kira-kira seukuran kepala manusia. Itu berhenti sejenak di udara sebelum bertiup terpisah, berubah menjadi bola hitam kehijauan dengan diameter lebih dari 5 meter. Kekuatan ledakannya sangat besar. Dia pasti telah menyelesaikan kebangkitan kedua dari jiwa bela dirinya. Sementara Huo Yuhao kagum, tubuhnya sudah mulai turun. Saat ini, anggota tim Snow Demon Sekte di ruang tunggu semuanya terkejut. Siapa yang mengira Huo Yuhao terbang begitu tinggi di udara meskipun ia berada di kursi roda? Selain itu, ia tampak sangat gesit. Tangan kanannya begitu kuat. Seberapa kuat dia jika seluruh tubuhnya bisa bergerak? Putri Salju sudah kembali di belakang punggung Huo Yuhao. Dia mendorong kursi rodanya ke udara, dan cahaya biru tua melesat ke depan. Dengan cara ini, dia berhasil menurunkan kursi rodanya ke udara, mendarat di sisi lain panggung. Wang Yanfeng juga mengambil kesempatan ini untuk mengatur napas. Ketika dia melihat Huo Yuhao di sisi lain panggung, dia merasa tidak berdaya, dan hampir memuntahkan darah dengan frustrasi. Meskipun efek utama dari kejutan spiritual sudah menghilang, dia masih mengalami sakit kepala yang memecah sekarang. Saat dia melihat Huo Yuhao, dia merasa takut naik ke dalam. Dia tidak menyangka lawan ini akan sangat sulit untuk ditangani. Ketika dia merasakan kondisinya sendiri, dia hampir menangis. Kekuatan jiwanya telah turun 40% setelah dia terkena shock spiritual Huo Yuhao dan serangan selanjutnya.
Dia hanya memiliki 60% dari kekuatan jiwanya yang tersisa. Kekuatan jiwanya sangat padat, mengingat bahwa ia berasal dari sekte tubuh. Tuan jiwa biasa tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali. Ketika Invincible Barrier pertama kali muncul, itu memang menyebabkan banyak masalah bagi para master jiwa. Insinyur jiwa yang secara finansial kedengarannya senang menggunakan Invincible Barrier mereka untuk melindungi diri mereka ketika mereka bertarung, tepat sebelum menggunakan alat jiwa terkuat mereka melawan lawan tuan jiwa mereka. Itu adalah langkah yang membuat banyak tuan jiwa merasa tak berdaya dan tertekan. Namun, para master jiwa perlahan menemukan cara untuk mengatasi hal ini seiring berjalannya waktu, meskipun mereka tidak dapat mengejar insinyur jiwa dalam hal teknologi. Misalnya, mereka dapat melancarkan serangan terhadap Invincible Barrier. Sementara serangan itu tidak bisa membahayakan lawan mereka, kekuatan jiwa mereka akan jatuh secara signifikan saat penghalang diserang. Semakin kuat serangan, semakin besar penipisannya. Tentu saja, ini dalam kondisi bahwa tuan jiwa tidak dipaksa kembali oleh lawannya. Guo Yuhao menggunakan fakta ini untuk meluncurkan beberapa serangan, menyebabkan kekuatan jiwa Wang Yanfeng turun hampir setengahnya. Ini pasti akan sangat berguna untuk sisa pertarungan. Namun, Wang Yanfeng juga bukan karakter yang sederhana. Dia berbalik untuk menghadapi Guo Yuhao, tetapi tidak mengejarnya. Dia tetap di tempatnya dan mengambil napas dalam-dalam, memulai sirkulasi kekuatan jiwanya. Ketika pulih dari sakit kepala, ia mencoba menyesuaikan kondisinya. Elit dari sekte-sekte peringkat teratas tidak mudah dihadapi. Bahkan dalam keadaan yang tidak menguntungkan, Wang Yanfeng tidak panik sama sekali. Sebaliknya, ia menganalisis situasinya. Kekurangan Guo Yuhao terlalu jelas. Dia membutuhkan kursi rodanya untuk bergerak. Ini berarti bahwa dia tidak bisa bertarung seperti Wang Qiwer, menggunakan kecepatan dan tempo tinggi untuk mengalahkan lawannya. Wang Yanfeng memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatur napas. Namun, dia menjadi muram setelah ini. Itu karena dia melihat Guo Yuhao mengacungkan botol susu, mengisi kembali kekuatan jiwanya sendiri. Wang Yanfeng memiliki botol susu sendiri, tetapi ada satu hal yang dinilai Guo Yuhao dengan akurat. Sekte tubuh memiliki ketidaksukaan yang sangat kuat untuk alat jiwa. Sementara itu menjadi kurang akut dalam beberapa tahun terakhir, mereka hanya menggunakan alat jiwa yang memiliki kegunaan praktis untuk mereka. Misalnya, botol susu, alat jiwa berjiwa terbang, dan alat jiwa berjiwa pelindung, seperti Invincible Barrier. Namun, Wang Yanfeng tidak akan menggunakan botol susunya dalam pertarungan. Itu akan memberi lawannya peluang terbaik untuk menyerangnya. Melakukan hal itu berarti ada periode waktu di mana dia akan terganggu. Periode interupsi itu bisa berakibat fatal terhadap lawan yang kuat. Wang Yanfeng tidak tahan lagi. Dia marah dengan bagaimana Guo Yuhao tampak begitu menghina dia.